Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan unit untuk mobil yang udah cukup berumur ya, mobil Toyota Kijang Capsule teman-teman. Nah kondisinya seperti ini. Kalau kalian lihat ini sepertinya normal-normal aja ya. Ini secara kasat mata normal, tapi kita lebih detail lagi ya. Nah sekarang kalian perhatikan, jamurnya udah mulai pada berkerak teman-teman. Jelas ya, jamurnya terasa sekali, dan serabutnya juga udah pada muncul. Ini kontaminasi kimia, jadi serabut terminal wipernya tebal. Ini tebal sekali ya. Nah sekarang kita cek dari dalam kondisinya. Nah kalau kita lihat dari dalam, tereng tuh, tebal sekali ya. Ini tuh, ini terminalnya tebal sekali, terasa mengganggu sekali tuh. Jadi kena cahaya tuh sangat menyilaukan. Jadi pengakuan ownernya ini, apabila terkena cahaya dari arah berlawanan itu sangat silau sekali. Dan memang benar, ini jamurnya itu bikin cahaya pendar. Ditambah lagi serabut wiper ini. Dan yang paling nggak enak lagi di masalah mengkerut teman-teman. Kalau kita lihat langsung dari kondisi ini seperti kayak kulit jeruk. Ini efek dari pemakaian obat jamur. Tuh kalian lihat aja, kena cahaya matahari aja silaunya, cahaya langsung pendar kemana-mana teman-teman ya. Nah nanti kita poles, kita lihat hasilnya perbedaannya seperti apa. Dan kalau untuk terminalnya ini semoga masih bisa kena ya, dibandingkan tanpa ada proses pengamplasan. Karena kalau misalkan dia nggak ada reaksi, nggak ada perubahan, artinya memang goresannya udah melebihi kapasitas obat, sehingga harus dilakukan proses pengamplasan untuk menghilangkan tebal si goresan terminal wipernya ini teman-teman. Nah kalian lihat ya, sangat tidak nyaman sekali lah untuk visibilitas seperti ini. Nggak enak banget, bener-bener mengganggu pada saat malam, apalagi hujan, pasti sangat mengganggu sekali teman-teman. Nah sekarang kita proses aja. Nah kalau untuk bagian pinggir-pinggir itu kan nggak kejangkau sama mesin, jadi kita bersihkan secara manual teman-teman. Lihat ya perbedaannya tuh, bagian yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan, terlihat sekali perbedaannya teman-teman ya. Ya langsung bersih ya teman-teman ya, langsung bersih ya. Nah terus kenapa nggak semuanya aja langsung dibersihin seperti itu? Nggak bisa seperti itu teman-teman, karena untuk bagian yang terdapat serabut bisa semakin nampak jelas. Walaupun ini katakanlah kimia ya, tapi kimia ini masih batas aman, karena nggak ada reaksi yang berlebihan seperti ini teman-teman. Tuh, jadi nggak perih, nggak gatel, nggak iritasi, masih aman teman-teman. Tetap kita harus bersihkan menggunakan air untuk menetralisir. Nah ini khusus untuk membersihkan bagian tepi-tepinya aja. Kalau untuk bagian utamanya, visibilitasnya itu nggak bisa pakai itu teman-teman, karena dampaknya bisa muncul serabut juga, karena reaksi kimianya pasti ada. Tapi kalau untuk yang pinggir-pinggir harus dibersihkan secara manual gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita proses pembeningan ya. Kita eksekusi langsung ini untuk proses pembeningan. Nah untuk pembeningan ini bisa langsung pakai obat dan air ya. Kalau untuk pengamplasan itu nggak bisa pakai air, jadi ada perbedaan-perbedaannya. Nah ini lihat ya, reaksinya langsung terasa. Untuk memperbaiki sel-selnya dia langsung reaksi teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk masalah pembeningan ini pengaruh sekali dari chemical ya. Kalau yang chemical berkualitas pasti dia memberikan hasil yang terbaik. Tapi kalau misalkan dia kurang berkualitas ya otomatis hasil sangat berpengaruh sekali teman-teman. Nah ini kita lihat ya, udah mulai terlihat reaksinya membeningkan. Ya. Oke teman-teman, sudah selesai, kita lihat hasilnya ya. Nah ini progresnya. Nah ini kan ada kotor-kotor, ini kotor dari dalam, nanti mau diganti kaca filmnya tuh ya, kotor-kotor ya dari dalam, nanti mau diganti kaca filmnya karena kaca filmnya juga udah mulai usia ya. Nah sekarang kita lihat tuh, untuk pandangan cerah sekali ya, dari luar pun ke dalam juga sekarang udah enak, udah terang. Nanti kita cek juga dari dalam ke depan visibilitasnya. Nah
Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kaca selama tidak terkontaminasi cairan kimia, obat-obatan, pembersih kaca itu nggak akan ada reaksi. Jadi faktor utama penyebab visibilitas bermasalah adalah dari jamur. Jamur itu terbentuk dari debu dan kotoran, dan air hujan, mengering sendiri, panas. Nah itu salah satu faktor yang menyebabkan jamur. Jadi permasalahan kaca itu hanya sebenarnya di masalah di jamur teman-teman. Kalau untuk masalah baret itu wajar dari gesekan karet ya. Gesekan karet ini kan wiper menimbulkan bekas sebenarnya gitu, menimbulkan bekas usia pakai. Nah begitu dia terkena pemicunya kontaminasi kimia itu, obat-obatan jamur kaca, dia merusak partikel sehingga si serabutnya bakal nampak jelas teman-teman gitu, nampak jelas, dia akan semakin muncul terlihat. Nah itu semakin mengganggu. Jadi permasalahannya tadinya jamur ditambah lagi jadi baret serabut, itu semakin nggak nyaman lagi untuk pandangan teman-teman. Nah kalau dari awal di pembersihannya itu benar, tidak menggunakan obat-obatan jamur kaca, ya cukup sebenarnya sih. Kalau masih ringan ya, itu pakai wax aja udah kena. Kompon putih masih lebih aman dibandingin obat-obatan jamur kaca. Cuman memang ada beberapa kondisi yang nggak bisa efektif karena dia udah terlalu melekat, dia udah terlalu berkerak. Nah itu memang sangat sulit dengan cara-cara manual seperti itu teman-teman. Jadi harus dipoles menggunakan mesin untuk membuat si jamurnya terangkat dulu ya. Jadi kalau misalkan dia udah diangkat, udah licin, permukaannya udah mulus, nah tinggal perawatan ke depan secara manual aja seperti ini teman-teman. Tuh dilap-lap begini. Jadi cukup dibalurin pakai wax, diolesin wax, diratakan, lalu dilap seperti tadi pakai kain-kain yang lembut ya, kain microfiber, kain katun, bekas-bekas kaos yang nggak kepake. Nah itu lembut, jadi untuk di kaca lebih aman teman-teman. Jadi perawatan sederhana, utamanya setelah pemolesan. Nah ini bicara setelah pemolesan, jadi lebih mudah perawatan. Tapi kalau misalkan dia yang udah berkerak yang tadi saya sebutkan, udah lengket ya, kalau secara manual nggak akan bisa gitu teman-teman. Nah ini terlihat sekali perbedaannya, sudah jauh sekali. Nah, nanti kita cek dari dalam sekalian, ini mau diganti kaca filmnya, nanti kita lihat juga visibilitasnya seperti apa teman-teman. Ya ini sedang diganti kaca filmnya teman-teman ya, jadi biar lebih nyaman juga, lebih maksimal lah untuk visibilitasnya, lebih meredam cahaya dan juga panas juga. Nah, enaknya kalau misalkan kalian main-main ke sini, kalau mau sekalian ganti kaca film bisa juga teman-teman, karena di sini juga ada banyak banyak kelengkapan seperti misalkan audio, ada karpet dasar, banyak lah banyak variasi. Nah kalau misalkan mau engine ada juga, kaki-kaki juga ada di sini, body repair juga ada. Nah ini suasananya seperti ini teman-teman. Tuh, ini pasar otomotif Durensawit, Jakarta Timur. Nah sekarang kita nunggu dulu ya, nanti kita lihat hasilnya setelah dipasang kaca filmnya biar lebih jelas lagi view-nya. Nah ini kita lihat udah enak sekali ya, udah terang, pandangan, visibilitas udah normal. Apabila terkena cahaya dari arah berlawan sudah tidak akan menyilaukan lagi teman-teman. Kaca filmnya juga baru diganti pakai 3M, jadi lebih adem, lebih nyaman lah untuk visibilitasnya. Tuh, terang sekali teman-teman ya, jauh sekali perbedaannya setelah dipoles dan diganti kaca filmnya sekalian teman-teman. Nah. Tuh. Udah jauh sekali teman-teman perbedaannya dibandingin tadi yang masih kusam, serabut wipernya tebal sekali, dan dari dalam juga kaca filmnya juga udah ungur ya. Nah sekarang udah enak, udah terang sekali teman-teman. Nah itu ownernya dia teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe juga, dan yang udah like semuanya. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran usahanya teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.